Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kemarin kita sudah mencoba menghitung dengan matriks transisi menggunakan teori probabilitas dengan probabilitas tree ya. Sekarang kita akan mencoba menggunakan perkalian matriks. Artinya kalau kemarin kan menggunakan probabilitas tree itu hanya dengan periode tertentu. Jika kita akan menghitung periode ketiga, misalkan atau periode kedua seperti itu. Tapi kalau misalkan kita akan mencoba menghitung pada periode ke-8 atau ke-10 contohnya, apakah kita bisa menggunakan perkalian probabilitas tree? Jawabannya bisa, tetapi tidak efektif karena akan terjadi banyak cabang yang harus kita buat seperti itu. Nah, sekalian di sini kita nanti akan menentukan atau mencoba menghitung steady state. Steady state artinya di sini bahwa kapan sih periode itu akan mencapai statis sehingga probabilitasnya tidak akan berubah lagi seperti itu. Nah, sekarang saya akan menggunakan contoh soal yang berbeda yang lebih bisa dipahami, mudah dipahami seperti ini ya. Probabilitas transisinya kita dapatkan seperti ini. Kondisinya, jadi contoh permasalahan pengoperasian kendaraan umum. Jadi kita ibaratkan di sini seorang owner memiliki angkutan atau usaha angkutan yang dia itu akan beroperasi jalan bila tidak sedang mogok. Artinya bahwa dalam masalah ini angkot selalu berada dalam salah satu dari dua state itu, yaitu bisa jalan dan bisa juga mogok ya. Kondisi jika state hari ini jalan, kemungkinan besok tetap akan jalan adalah 0,6. Sedangkan jika hari ini jalan dan kemungkinan besok mogok adalah 0,4. Tetapi jika hari ini mogok, kemungkinan besok jalan adalah 0,8, dan jika hari ini mogok, besok kondisi angkot tetap akan mogok adalah 0,2. Nah, pemilik usaha angkot tersebut ingin mengetahui probabilitas sebuah angkot berstatus jalan pada hari ketiga jika angkutan tersebut berstatus jalan pada hari pertama. Jadi di sini pada hari ketiga jalan, jika pada hari pertama jalan, kita bisa tuliskan seperti ini. Jalan pada hari ketiga jika pada hari pertama jalan. Seperti ini ya. C ini adalah kondisi pada hari ketiga jika pada hari pertama jalan. Nah, kalau kita ingin mengetahui kondisi mogok pada hari ketiga jika pada hari pertama jalan adalah MJ 3 seperti ini. Artinya bahwa mogok pada hari ketiga jika pada hari pertama jalan. Nah, probabilitas sebuah angkot berstatus jalan ataupun mogok pada hari pertama dituliskan seperti vektor baris sebagai berikut. Karena kan kita ketahui bahwa pada hari pertama itu kondisinya jalan. Berarti kita bisa menuliskan vektor barisnya adalah J jalan pada hari pertama jalan dan mogok pada hari pertama jalan. Matriksnya menjadi 1, 0. Artinya karena kita pada hari ini itu kan sudah berjalan ya. Pada hari ini itu kita sudah bisa mengetahui bahwa kondisi angkot tersebut jalan. Jadi probabilitasnya hanya 1 dan 0 karena kondisinya jalan. Dia sudah diketahui bahwa jalan dan itu sudah terjadi. Seperti itu. Nah, kita akan menghitung bagaimana probabilitas pada hari ketiga. Ini menggunakan perkalian matriks ya. Coba tolong diperhatikan, diingat-ingat bagaimana caranya melakukan perkalian matriks seperti itu. Saya akan mencoba di sini saja. Kondisi jalan pada hari kedua jika pada hari pertama jalan dan mogok pada hari kedua jika pada hari pertama jalan. Kita lihat bahwa probabilitas pada hari pertama itu adalah 1 dan 0. Ini pada hari pertama. Kita kalikan dengan nilai probabilitas pada besoknya. Ya.
jika hari ini jalan, kita lihat di sini, jika hari ini jalan berarti probabilitasnya menggunakan yang atas. Tapi jika yang ditanyakan atau yang diketahui adalah pada hari ini mogok, berarti kita menggunakan yang bawah. Nah, ini probabilitasnya kan hari kedua itu kan bisa jalan dan bisa mogok. Berarti probabilitasnya kita menggunakan probabilitas state ini. 0,6, 0,4, 0,8, 0,2. Itu. Ingat bagaimana cara melakukan perkalian matriks di sini. Ya. Angka ini misalkan kita misalkan A dan di sini B. Perkalian matriks berarti kita akan caranya adalah A dikali dengan 0,6 ditambah dengan B dikali dengan 0,8, gitu kan. Selanjutnya A dikali dengan 0,4 ditambah B dikali dengan 0,2, seperti itu. Jadi menjadi seperti ini. 1 dikali dengan 0,6 ditambah 0 dikali 0,8. Ya. Yang di bawah 0 dikali dengan 0,4 ditambah 1 dikali dengan 0,4 ditambah 0 dikali 0,2. Berarti matriksnya menjadi seperti ini. 0,6 dan 0,4. Ini hasilnya adalah 0,6 dan di sini adalah 0,4. Ini adalah matriks atau probabilitas pada hari kedua. Terus bagaimana dengan hari ketiga? Pertanyaannya kan hari ketiga. Berarti hasil dari probabilitas ini kita kalikan dengan kemungkinan probabilitas ini lagi sampai seterusnya. Ketika kita nanti akan menghitung probabilitas keempat, hasil dari probabilitas keempat, kita kalikan dengan ini. Kelima, hasil probabilitas kelima kita kalikan dengan ini. Karena hasil probabilitas keenam dikali dengan ini, dan seterusnya. Berarti jika JJ3 MJ3 itu menjadi 0,6 dan 0,4, kita kalikan dengan 0,6, 0,4, 0,8, 0,2. Ya. Hasilnya berapa? Hasilnya, ingat, ini kita kalikan, ini misalkan A, ini B. A kita kalikan dengan 0,6 ditambah, ya kan? Ditambah B kita kalikan 0,8. Yang satunya A kalikan 0,4 ditambah B dikalikan 0,2, sehingga hasilnya adalah A dikalikan 0,6 adalah 0,36 ditambah B kalikan 0,8, hasilnya adalah 0,32. Ya. Dan A kita kalikan 0,4, hasilnya adalah 0,24 ditambah B kita kalikan 0,2, hasilnya adalah 0,08. Sehingga kita dapatkan probabilitas pada hari ketiga itu menjadi 0,68 dan 0,32. Pertanyaannya tadi kan, bagaimana kondisi pada hari ketiga dalam kondisi jalan, atau bagaimana probabilitas pada hari ketiga pada kondisi jalan jika pada hari pertama jalan. Berarti kemungkinannya adalah 0,68 dan 0,32. Gitu. Jadi probabilitas akan tetap jalan itu 0,8 dan probabilitas dalam keadaan mogok itu adalah 0,32. Ya. 0,68 dalam kondisi jalan
dan 0,32 pada kondisi dia mogok seperti itu. Nah, bagaimana pada hari keempat? Silakan kalian lihat pada slide di situ, atau kalian nanti bisa hitung bagaimana jika pada hari keempat. Kita akan menggunakan pada hari keempat, berarti menggunakan probabilitas ini, yaitu CC4 MC4 maaf, berarti adalah 0,68 dan 0,32 kita kalikan dengan 0,6, 0,4, 0,8 dan 0,2. Silakan nanti dicoba ya. Ingat bahwa A kita kalikan dengan 0,6, B ditambah B kalikan 0,8, dan A kalikan 0,4 ditambah B dikalikan dengan 0,2. Jadi silakan kalian coba ya. Nah, sekarang kita akan mencoba mencari bagaimana atau sampai mana sih probabilitas steady atau steady state-nya itu berada pada periode keberapa sih. Nah, ini kita anggap sudah selesai ya. Nah, sambil dilihat di slide. Hapus dulu. Nah, kita langsung hitung. Kita langsung coba hitung. Kita ketahui jika pada probabilitas ke-6 ini probabilitasnya adalah 0,666 dan 0,334. Nah, kita akan menghitung probabilitas pada periode ke-7 atau hari ke-7, berarti menggunakan probabilitas pada hari ke-6 dikalikan dengan probabilitas transisinya JJ7 MC7, berarti 0,666 dan 0,334 kita kalikan dengan 0,6, 0,4, 0,8 dan 0,2. Ingat A dan B. A kali 0,6 ditambah B kali 0,8 dan seterusnya seperti itu. Nah, sehingga pada hari ke-7 0,666 kita kalikan dengan 0,6, ya kan? Hasilnya adalah 0,40002 ditambah 0,334 dikalikan dengan 0,8. Hasilnya adalah 0,2664. Ya. Dan yang satunya B A dikalikan dengan 0,4. Hasilnya adalah 0,26668 ditambah B kalikan dengan 0,2. Hasilnya adalah 0,0666, sehingga kita dapatkan probabilitasnya adalah 0,6667 dan 0,3333. Jadi probabilitas jika pada hari pertama jalan dan kemungkinan pada hari ke-7 jalan atau tetap jalan itu adalah 0,667, dan probabilitas pada hari ke-7 mogok adalah 0,33. Apakah ini sudah mencapai steady state? Nah, kalian bisa coba hitung pada periode ke-8 ya. Kita coba hitung J8 dan MC8 ya. Berarti 0,6667 dan 0,3333, atau kita bisa bulatkan jadi 0,334 dikali dengan 0,6, 0,4,
0,8, 0,2. Hasilnya dia akan tetap 0,40002 ditambah 0,2664, 0,2668 ditambah 0,0666, atau probabilitasnya akan tetap 0,6667 dan 0,33 sampai periode berapapun. Jangan kita akan menghitung pada periode ke-9, pada periode ke-10, pada periode ke-11, hasilnya akan tetap sekian. Artinya kasus ini mencapai kondisi steady state itu mulai pada periode ke-7. Jadi inilah yang dimaksud, atau inilah periode didapatkannya steady state. Jadi kita akan menghitung pada periode ke-15, pada periode ke-20, pada periode ke-25 pun hasilnya akan tetap sekian. Nah, pertanyaannya, kalau kita akan menghitung pada periode ke-30 sehingga dan sebelumnya kita belum menemukan kondisi steady state-nya, apakah kita harus mencoba satu persatu? Nah, nanti saya akan menerangkan menggunakan persamaan. Bagaimana kita akan menentukan kondisi steady state-nya tanpa kita harus menghitung persamaannya satu persatu. Tapi sebelumnya nanti silakan kalian coba jika soalnya ini dibalik. Kalau tadi kan pertanyaannya bahwa kondisi pada hari ketiga jalan jika pada hari pertama jalan. Nah, bagaimana pertanyaannya jika pada kondisi hari ketiga jalan jika pada hari pertama mogok? Jadi MJ3. Maaf. Jadi kondisi pada hari pertama jalan jika kondisi pada hari ketiga mogok jika pada hari pertama jalan. Jadi di hari pertama itu jalan, tetapi bagaimana kondisi hari ketiga jika mogok? Atau kalian juga bisa nanti coba M3. Artinya kondisi pada hari ketiga mogok jika pada hari pertama mogok.